Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang filsafat pendidikan Islam. Di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas, belajar bersama tentang konsep kajian filsafat pendidikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai belajar kita bersama di pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang bagaimana konsep filsafat pendidikan Islam. Nah, pertama, di konsep kajian filsafat pendidikan yang akan kita bahas ada 3 bagian. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian filsafat, kemudian filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan Islam. Juga pengertian tentang ilmu pendidikan Islam itu apa sih? Kemudian ada istilah at-tarbiyah, ada istilah at-ta'lim, dan ada istilah at-ta'adib dalam ilmu pendidikan Islam. Apa bedanya dari ketiga ini? Insya Allah kita akan bahas bersama. Yang kedua, kita akan belajar bersama tentang dasar-dasar ilmu pendidikan Islam. Apa sih dasar dari ilmu pendidikan Islam itu? Kemudian macam-macam dasar-dasar pendidikan Islam, apa saja macam-macamnya. Kemudian fungsi dari pendidikan Islam itu sendiri. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana pemahaman tentang filsafat pendidikan Islam. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, insya Allah. Pertama itu kita akan membahas tentang pengertian filsafat. Nah, apa sih filsafat ini? Filsafat ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu philos, yang artinya secara etimologi cinta, dan ada juga Sophia yang berarti kebijaksanaan. Philos ini dalam bahasa Inggris disebut dengan loving, sedangkan Sophia yang kebijaksanaan ini dalam bahasa Inggris disebut dengan wisdom atau kepahaman yang mendalam dari filosofia. Filosofi ini berarti kepahaman yang mendalam. Nah, kemudian pengertian filsafat menurut bahasa aslinya berarti cinta terhadap kebijakan. Ya, bahkan selanjutnya dalam pengertian yang lebih luas, ini Harold Titus mengemukakan ada 5 pengertian dari filsafat itu sendiri. Apa saja? Menurut Harold Titus, karena sulitnya untuk merangkum pengertian filsafat, maka dibagi menjadi 5 pengertian filsafat. Pertama, filsafat itu diartikan oleh Titus sebagai sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Titus, bahwa filsafat ini suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Dan yang ketiga, menurut Titus ini, bahwa filsafat itu merupakan usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Nah, yang keempat, filsafat menurut Titus adalah analisis logis dari bahasan, dari penjelasan tentang arti
kata, dan konsep. Dan terakhir menurut Titus bahwa falsafat ini itu merupakan sekumpulan problema-problema yang langsung mendapatkan eh, perhatian dari manusia itu sendiri dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Nah itu menurut Titus ada 5 pengertian dari filsafat. Nah, bagaimana dengan filsafat pendidikan? Nah, filsafat pendidikan menurut John Dewey ini ya, menurut John Dewey itu bahwa filsafat pendidikan itu sebuah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran umum uh, mengenai pendidikan. Nah, ini menurut John Dewey. Jadi filsafat pendidikan itu adalah sebuah teori umum dari pendidikan atau landasan dari semua pemikiran umum mengenai pendidikan. Bahkan menurut Jalaluddin, falsafat pendidikan ini itu merupakan sebuah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan dan merupakan penerapan suatu analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Nah, hubungannya apa antara pendidikan dan falsafat pendidikan sehingga menjadi begitu penting karena ia menjadi dasar yang menjadi tumpuan suatu sistem pendidikan. Falsafat pendidikan ini berperan penting dalam suatu sistem pendidikan karena ia berfungsi sebagai pedoman bagi usaha-usaha perbaikan, kemudian meningkatkan kemajuan, dan sebagai dasar yang kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Nah, bahkan Othniel Smith dalam yang dikutip oleh Mahmud, ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan ini merupakan filsafat khusus atau terapan. Apabila dilihat dari karakteristiknya, karakter objeknya, filsafat itu terbagi dalam 2 macam. Karena ada filsafat umum, juga ada filsafat khusus. Ada filsafat umum, juga ada filsafat murni. Filsafat umum ini disebut dengan filsafat murni dan filsafat khusus atau yang disebut dengan filsafat terapan. Nah, berbeda dengan filsafat umum yang objeknya adalah sebuah kenyataan, keseluruhan segala sesuatu, maka filsafat khusus ini objeknya itu salah satu aspek kehidupan manusia yang penting. Salah satu aspek tersebut adalah bidang pendidikan. Dengan demikian maka filsafat pendidikan dirumuskan bahwa filsafat pendidikan ini merupakan filsafat khusus, filsafat terapan yang menyelidiki hakikat pendidikan yang berangkat bersangkut paut dengan tujuan, latar belakang, cara, hasilnya, serta hakikat pendidikan, kemudian yang bersangkutan paut pula dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Itulah makna dari filsafat pendidikan. Banyak sekali pengertian-pengertian tentang filsafat pendidikan itu sendiri. Bahkan ada yang mengartikan bahwa filsafat pendidikan itu merupakan meliputi usaha. Usaha apa? Usaha untuk mencari konsep-konsep yang mengarahkan manusia itu di antara berbagai gejala yang tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain sehingga memerlukan satu proses pendidikan dalam rancangan yang integral dan terpadu. Nah, filsafat juga mengemukakan berbagai macam pokok yang menjadi dasar dari konsep-konsep ini.
dari konsep-konsep pendidikan dan menunjukkan hubungan pendidikan dengan bidang-bidang yang menjadi tumpuan perhatian manusia. Maka filsafat juga memberikan dasar pendidikan. Apabila filsafat memberikan berbagai pemikiran atau pengertian teoritis mengenai pendidikan, dan dikatakan mempunyai hubungan yang erat antara filsafat dan pendidikan, bila mana pemikiran-pemikiran mengenai pendidikan itu memerlukan penjelasan-penjelasan dan bantuan dari filsafat untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di pendidikan. Nah, dalam hal ini, maka pendidikan tidak bisa eksis tanpa dilandasi pemikiran filosofis. Jadi dapat dijelaskan bahwa hakikat pendidikan itu sendiri merupakan pemikiran yang berlandaskan pada filsafat pendidikan. Atau sebaliknya, filsafat yang diterapkan dalam berbagai usaha pemikiran dan pemecahan masalah pendidikan itu berlandaskan atas filsafat. Nah, itulah filsafat pendidikan. Atau pendapat lain menurut Marimba itu mengatakan bahwa filsafat pendidikan itu merupakan suatu suatu pemikiran yang mendalam, yang sistematis tentang masalah-masalah pendidikan. Nah, ini filsafat menurut Marimba. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengertian filsafat, pengertian kemudian filsafat pendidikan, nah sekarang kita akan mengetahui pengertian dari ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam itu sendiri apa sih? Nah, ilmu pendidikan Islam atau pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya itu mengacu kepada tiga term. Term ada tarbiyah, kemudian at-ta'dib, dan at-ta'lim. Nah, dari ketiga istilah tersebut, term yang populer ini digunakan dalam praktek pendidikan Islam, ya. Yang paling populer itu adalah term tarbiyah. Sedangkan term ta'dib dan ta'lim ini jarang digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam. Nah, sekarang apa sih pengertiannya dari masing-masing term ini? Pertama ada tarbiyah. Tarbiyah itu berasal dari kata rob. Walaupun kata ini memiliki banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya ya bisa kita artikan sebagai maknanya tumbuh, kemudian berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian dan eksistensinya. Dalam penjelasan lain, kata at-tarbiyah ini berasal dari tiga kata, yaitu pertama robba yarbu, yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang. Nah, yang kedua robbiya yarba, yang berarti menjadi besar. Dan yang ketiga dari kata robbaya, robba yarubbu. Nah, itu artinya memperbaiki atau menguasai urusan atau menentukan atau memelihara. Kata Rob sendiri sebagaimana terdapat di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu mempunyai kandungan makna yang berkonotasi dengan istilah at-tarbiyah. Sebab kata Rob, Tuhan, dan murabbi atau pendidik itu berasal dari akar kata yang sama. Maka berdasarkan hal ini, Allah Subhanahu wa taala adalah pendidik yang maha agung bagi seluruh alam. Nah, uraian di atas secara filosofis mengisyaratkan bahwa proses pendidikan Islam adalah bersumber pada pendidikan yang diberikan Allah sebagai pendidik seluruh ciptaan, termasuk manusia. Nah, dalam konteks yang sangat luas, pengertian pendidikan ini, pengertian pendidikan Islam yang dikandung dalam term at-tarbiyah terdiri ada 4 unsur pendekatan. Pertama, itu bisa dimaknai dengan memelihara dan menjaga fitrah anak didik menuju menjelang dewasa atau balik. Yang kedua bisa dimaknai tarbiyah ini
mengembangkan seluruh potensi menuju ke kesempurnaan. Dan yang ketiga, bisa term tarbiyah ini diartikan dalam pendidikan Islam sebagai mengarahkan seluruh fitrah manusia itu menuju kesempurnaan. Dan yang keempat, melaksanakan pendidikan secara bertahap. Ini ya makna tarbiyah kalau kita lihat dari pendekatan pendidikan Islam itu mengandung empat unsur ini. Nah, penggunaan term at-tarbiyah sendiri untuk menunjukkan makna pendidikan Islam dapat dipahami dengan merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra disebutkan yang artinya rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Cool. Apa namanya? Robbana Rob Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 24. Kemudian yang kedua ada istilah at-ta'dib. At-ta'dib dulu atau ta'lim dulu? At-ta'dib ya. At-ta'dib itu berarti ya, pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia, peserta didik tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. Nah, apa artinya? Dengan pendekatan ini, maka pendidikan itu berfungsi sebagai pembimbing, ta'dib, pembimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadiannya. Nah, kalau lebih lanjut, bisa diungkapkan bahwa penggunaan kata tarbiyah terlalu luas untuk mengungkapkan hakikat dan operasionalisasi pendidikan Islam. Sebab kata tarbiyah di awal itu memiliki arti pengasuhan, pemeliharaan, kasih sayang. Nah, tidak hanya digunakan untuk melatih dan memelihara binatang saja atau makhluk Allah lain. Nah, oleh karena itu, penggunaan istilah tarbiyah tidak memiliki akar yang kuat dalam hasanah bahasa Arab. Nah, sehingga dengan demikian kata at-ta'dib itu muncul menjadi merupakan term yang paling tepat dalam hasanah bahasa Arab karena mengandung arti ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, juga pengajaran dan pengasuhan yang baik, sehingga makna at-tarbiyah dan at-ta'lim sudah tercakup dalam term at-ta'dib. Nah, terlepas dari perdebatan pendapat, maka dari ketiga term di atas secara terminologi, para ahli pendidikan Islam memberikan batasan yang sangat bervariatif. Nah, mereka mengatakan bahwa pendidikan Islam itu ya proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi masyarakat ataupun alam sekitarnya. Nah, ya. Nah, ini terlepas dari berbagai macam pendapat. Yang terakhir, yang ketiga ada at-ta'lim. At-ta'lim ini apa sih artinya? At-ta'lim ini sebagai proses sisi ilmu. Nah, kata at-ta'lim ini telah digunakan sejak awal
pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini lebih universal dibandingkan dengan tarbiyah ataupun at-ta'dib. Rashid Ridho misalkan ya, ia mengartikan kata at-ta'lim ini sebagai sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, argumentasinya itu didasarkan pada firman Allah di surat Al-Baqarah. Nah, ya, ayat 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami, telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Yu'allim di sini. Kalimat yu'allim, yu'allimhumul kitab wal hikmah dalam ayat Al-Baqarah tadi itu tentang menjelaskan tentang aktivitas Rasul yang mengajarkan tilawah Al-Quran kepada kaum muslimin. Nah, maka menurut Abdul Fattah Jalal, apa yang dilakukan Rasul itu bukan hanya sekedar membuat Islam bisa membaca, melainkan membawa kaum muslimin kepada nilai pendidikan tazkiyatun nafs atau penyucian diri dari segala kotoran. Nah, itu ya. Sehingga memungkinkannya menerima al-hikmah. Jadi ya'alimukumul kitab, kemudian pada ujungnya memungkinkan manusia itu menerima al-hikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat untuk diketahui. Maka oleh karena itu, makna at-ta'lim tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang lahiriah saja, akan tetapi mencakup pengetahuan teoritis, mengulang secara lisan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, perintah untuk melaksanakan pengetahuan dan pedoman untuk berperilaku. Nah, itu makna at-ta'lim. Nah, kecenderungan Abdul Fattah Jalal tadi itu didasarkan pada argumentasi bahwa manusia pertama yang mendapat pengajaran langsung dari Allah adalah Nabi Adam. Hal ini secara eksplisit disinyalir dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa penggunaan kata alama wa allama Adam al-asma'a kullaha, nah itu ya, itu untuk memberikan pengajaran kepada Adam memiliki nilai lebih yang sama sekali tidak dimiliki oleh para malaikat. Nah, itu pengertian dari istilah at-ta'lim, dan tadi sudah disampaikan juga at-ta'dib. Nah, terlepas dari perdebatan itu semua, nah, maka dari hasanah perdebatan 3 term tadi, para ahli pendidikan Islam memberikan batasan yang sangat bervariatif. Nah, contohnya Muhammad Fadil Al-Jamali, ia mendefinisikan bahwa pendidikan Islam itu sebagai upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi, kemudian dan kehidupan yang mulia, ya. Dengan proses tersebut, maka diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang sempurna, baik yang berkaitan dengan potensinya, akalnya, perasaan maupun perbuatan. Nah, Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa pendidikan Islam itu sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini menurut Profesor Ahmad Tafsir.
Banyak sekali. Atau menurut Ahmad de Marimba, ya mengumpulkan bahwa pendidikan Islam itu merupakan sebuah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik itu terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Untuk apa? Untuk menuju terbentuknya pribadi yang utama atau yang disebut dengan insan kamil. Nah, banyak sekali pengertian-pengertian tentang pendidikan Islam. Dan yang terakhir, dari batasan pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para pakar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam itu merupakan suatu sistem yang memungkinkan seseorang atau yang memungkinkan peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Dan melalui pendekatan ini, ia akan dapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya. Itulah pengertian dari pendidikan Islam. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian pendidikan Islam, kita bersama belajar tentang dasar-dasar dari ilmu pendidikan Islam. Dasar-dasar dari ilmu pendidikan Islam ini apa saja sih? Atau dasar itu sendiri apa sebetulnya? Nah, dasar ini berasal dari bahasa Arab, dasar. Dari kata, kalau dalam bahasa Inggris, kalau dari bahasa Arab, asas. Kalau dari bahasa Inggris, foundation. Kalau dari bahasa Prancis, fondament. Kalau dari bahasa Latin, fundamentum. Nah, secara bahasa, dasar ini berarti alas, atau fundamen, atau pokok, atau pangkal dari segala sesuatu. Nah, ya. Baik berupa pendapat, ajaran, atau aturan. Nah, apa saja yang menjadi dasar dari ilmu pendidikan Islam itu? Sebelum kita membahas apa saja dasar dari ilmu pendidikan Islam itu, ya kita mesti tahu bahwa dasar itu mengandung pengertian sebagai berikut. Pertama, sumber dan sebab adanya sesuatu. Nah, itu dasar bisa diartikan sebagai, contohnya, alam rasional adalah dasar alam indrawi. Artinya alam rasional itu merupakan sumber dan sebab adanya alam indrawi. Yang kedua, proposisi paling umum dan makna paling luas yang dijadikan sumber pengetahuan. Ini makna dari dasar. Ajaran atau hukum. Umpamanya contohnya, dasar induksi adalah prinsip yang membolehkan pindah dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum. Jadi dasar dimaknai juga paling umum dan makna paling luas yang dijadikan sumber pengetahuan. Nah, dasar untuk pindah dari ragu kepada yakin adalah kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Dia tidak mungkin menyesatkan hamba-hambanya. Nah, dasar ilmu pendidikan Islam dengan segala ajarannya bersumber dari 3 sumber. Pertama ada Al-Quran, sumbernya itu. Pertama Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran kita sudah tahu ya apa artinya Al-Quran itu. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad dalam bahasa Arab yang terang guna menjelaskan jalan hidup yang bermaslahat bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini makna dari Al-Quran. Nah, Al-Quran menyatakan dirinya itu sebagai petunjuk, sebagai dasar yang bisa dijadikan
sebagai pedoman dalam menjalankan ilmu pendidikan Islam. Nah, terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lain dan tafsirnya bukanlah Al-Quran. Dan karenanya bukan nas yang qat'i, yang sah dijadikan rujukan dalam menarik sebuah kesimpulan. Bahkan petunjuk Al-Quran ini menurut Mahmud Shaltut itu dikelompokkan menjadi 3 pokok yang disebutnya sebagai maksud Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu sebagai petunjuk tentang akidah. Bisa juga sebagai dasar dari akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia dan tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan serta kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Yang kedua menurut Shaltut, di Al-Quran ini merupakan dasar atau pokok dari petunjuk mengenai akhlak yang murni. Nah, dan yang ketiga menurut Shaltut, pokok dari Al-Quran ini petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Maka pengelompokan tersebut dapat disederhanakan menjadi 2, yaitu petunjuk tentang akidah dan petunjuk tentang syariah. Nah, dalam menyajikan maksud-maksud tersebut, maka Al-Quran banyak menggunakan metode-metode sebagai berikut. Mengajak manusia untuk memperhatikan dan mengkaji segala ciptaan Allah, menceritakan kisah umat terdahulu. Kemudian yang ketiga bisa dengan menghidupkan kepekaan batin manusia yang mendorongnya untuk bertanya dan berpikir. Dan yang keempat memberi kabar gembira dan janji serta peringatan dan ancaman. Nah ini metode Al-Quran dalam menyampaikan petunjuk tentang akidah dan syariah. Gitu ya. Ini dasar pertama. Jadi dasar untuk menjalankan ilmu pendidikan Islam itu dasar utamanya adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran ini ya diharapkan tadi bisa membimbing manusia, mengantarkan manusia menuju insan yang kamil, gitu ya. Kan menurut Quraisy Shihab, itu ya, beliau mengungkapkan, Quraisy Shihab itu mengungkapkan antara hubungan antara Al-Quran dan ilmu apapun. Hubungan Al-Quran dan ilmu itu menurut Quraisy Shihab tidak dilihat dari adakah suatu teori yang tercantum di dalam Al-Quran. Tetapi adakah jiwa ayat-ayatnya menghalangi kemajuan ilmu atau sebaliknya. Serta adakah satu ayat Al-Quran yang bertentangan dengan hasil penemuan ilmiah yang telah mapan. Nah, tidak ada. Maka kemajuan ilmu tidak hanya dimulai dengan apa yang mempersembahkannya kepada masyarakat, tetapi juga diukur terciptanya suatu iklim yang dapat mendorong kemajuan ilmu itu sendiri. Dalam hal ini, para ulama sering mengungkapkan perintah Allah langsung maupun tidak langsung kepada manusia untuk berpikir, merenung, menalar, dan sebagainya. Banyak sekali sebagian dalam Al-Quran kepada manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran yang dikaitkan dengan peringatan, gugatan, atau perintah supaya ia berpikir, merenung, dan menalar. Kemudian itulah yang dijadikan dasar pertama dalam ilmu pendidikan Al-Quran adalah Al-Quran. Nah, yang kedua, dasar dari ilmu pendidikan itu sendiri adalah sunnah. Sunnah itu secara bahasa toriko, yang artinya jalan. Adapun jika kita kaitkan dengan hubungannya dengan Rasulullah, maka segala sesuatu perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Rasul, bahkan ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sumber yang kedua.
dari ilmu pendidikan Islam, gitu ya. Nah, sumber yang ketiga dari sebelum kita ke sumber yang ketiga, di sumber yang kedua ini di As-Sunnah ini apa faedahnya dari As-Sunnah ini? Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, ia mengungkapkan dalam lapangan pendidikan ada dua faedah dari As-Sunnah ini. Pertama, menjelaskan sistem pendidikan sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Nah, ini fungsi dari As-Sunnah. Yang kedua, faedahnya dari sunnah ini dalam lapangan pendidikan itu menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktikkan. Kadang Rasul menyampaikan metode-metode pendidikan itu ya di hadis. Bagaimana kemudian cara berdakwah atau contohnya cara berbicara itu ada di dalam hadis. Bagaimana cara menyampaikan kepada anak itu dalam sunnah Rasulullah, ketetapan Rasulullah disebutkan. Dan yang terakhir, yang ketiga ada ar-ra'yu, dasar pendidikan ini ar-ra'yu. Ar-ra'yu ini ya dimaknai dengan di sisi lain pendapat. Nah, kalau dalam bahasa lain merupakan sebuah ijtihad. Nah, ijtihad ini pada dasarnya merupakan usaha yang sungguh-sungguh seorang muslim untuk selalu berperilaku berdasarkan ajaran Islam. Nah, jika tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari Al-Quran ataupun Sunnah tentang sesuatu atau perilaku, maka orang Muslim akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk menemukannya dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Atau bahasa lainnya, ijtihad. Jika tidak ditemukan dasar-dasar pendidikan di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah secara terperinci, secara praksis dalam tatanan teknis, maka dilakukanlah sebuah ijtihad. Tapi dengan tetap prinsip-prinsipnya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu dasar ilmu pendidikan, kita membahas tentang fungsi pendidikan Islam sendiri. Fungsinya apa sih pendidikan Islam itu? Nah, fungsinya ya mewujudkan fungsi diturunkannya Al-Quran kepada manusia yang menjadi peserta didik. Ini fungsinya. Nah, fungsi diturunkannya Al-Quran itu sendiri apa? Fungsi diturunkannya Al-Quran dapat dilihat dari dua sisi. Dari nama-namanya yang mengandung tujuan, serta dari isi kandungannya. Nah, apa tujuannya? Fungsinya, gitu ya. Kalau kita lihat dari nama-namanya, Al-Quran ini pertama disebut dengan kitab hidayah. Hidayah ini kitab lembaran atau catatan hidayah, petunjuk. Maka fungsi pendidikan yang pertama itu kita bisa tarik kesimpulan sebagai petunjuk yang dijelaskan oleh Allah. Yang kedua, fungsinya kalau kita lihat dari nama-nama Al-Quran, yang kedua itu disebut dengan kitab Syifa. Syifa itu artinya lembaran catatan penyembuh. Maka arti ini mengindikasikan bahwa pendidikan harus menjadi obat penyembuh bagi peserta didik. Obat dari berbagai penyakit hati, jiwa, anggota tubuh, serta penyembuh dari berbagai penyakit politik, ekonomi, kehidupan, kebudayaan, dan berbagai penyakit modern lainnya. Nah, ini fungsi yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran juga disebut dengan kitab nur atau ruh. Artinya apa? Nah, nur, cahaya, dan ruh. Ruh itu ya
yang membawa kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka kalau kita lihat dari nama Al-Quran, Ar-Ruh, An-Nur, dan Ar-Ruh ini berarti kita harus memahami bahwa pendidikan ini harus menjadi lembaran atau catatan yang memberi kehidupan dan cahaya. Ruh kehidupan dan nur cahaya. Pendidikan harus menjadi ruh kehidupan kalbu dan jiwa-jiwa. Ruh yang membawa kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Pendidikan juga harus menjadi cahaya, menjadi nur yang menyinari peserta didik di tengah-tengah kegelapan, kufur, dan bid'ah, serta pemberi data yang benar tentang berbagai hakikat hidup dan kehidupan. Ini makna-makna yang ketiga dari Al-Quran sebagai nur dan ruh. Dan yang keempat bisa sebagai mau'izah. Karena Al-Quran ini disebut dengan kitab mau'izah. Mau'izah itu nasihat. Nasihat ya. Maka diharapkan Al-Quran ini pendidikan itu berfungsi sebagai mau'izah, menjadikan pendidikan sebagai pengingat dan penyadar nilai-nilai kebaikan dengan cara yang dapat memotivasi dan menolong jiwa menyukai dan melaksanakan. Dan yang kelima disebut dengan kitab Furqan. Furqan itu artinya pembeda. Maka pendidikan Islam harus berfungsi sebagai pembinaan peserta didik. Itu ya. Pembinaan peserta didik yang bersifat gradual dan bertahap. Yang kedua, pendidikan Islam harus berfungsi sebagai pembentukan ilmu. Itu ya. Yang ketiga, fungsinya bisa disebut sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil dari pengertian Al-Furqan ini, gitu ya. Nah, mampu membedakan antara kebenaran dan ilmu, gitu ya. Kebenaran yang halal dan yang haram, global dan rinci, baik dan buruk. Ini sebagai pembeda, gitu ya. Nah, ini pengertian Al-Quran berdasarkan nama-namanya yang mengandung tujuan serta isi kandungan itu sendiri. Nah, dalam hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap itu kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Kita dapat melihat adanya suatu metode yang berfaedah bagi kita dalam mengaplikasikan asas tersebut. Sebab turunnya Al-Quran itu telah meningkatkan pendidikan umat Islam secara bertahap. Gitu ya. Karena turunnya secara bertahap, maka pendidikan umat Islam pun bertahap dan bersifat alami untuk memperbaiki jiwa manusia dan meluruskan perilakunya, membentuk kepribadian, dan menyempurnakan eksistensinya sehingga jiwa itu tumbuh dan kokoh di atas pilar-pilar yang kuat dan mendatangkan hasil yang indah bagi kebaikan umat manusia seluruhnya. Nah, itu fungsi pendidikan Islam. Dari nama-nama tadi, nama-nama Al-Quran, dari Al-Furqan sebagai pembeda, kemudian ada juga Mau'izah sebagai nasihat, dan Nur, cahaya dan ruh kehidupan, kemudian ada Syifa sebagai penyembuh, dan kitab Hidayah atau Huda sebagai petunjuk. Itu fungsi-fungsi dari pendidikan Islam. Nah, selanjutnya setelah kita tahu fungsi dari pendidikan Islam, kita akan belajar bersama tentang pemahaman tentang filsafat pendidikan Islam. Bagaimana Fadil Jamili ini merumuskan pengertiannya. Apa sih pemahaman tentang filsafat pendidikan Islam? Itu sebagai sebuah pandangan yang mendasar tentang pendidikan yang bersumberkan ajaran Islam, yang orientasinya nanti pengembangannya didasarkan pada ajaran Islam itu sendiri. Nah, berkaitan dengan filsafat pendidikan Islam, itu tadi. Bahkan batasan-batasan ini
menjelaskan bahwa seluruh kajian tentang pendidikan dalam filsafat pendidikan Islam itu harus senantiasa bersumber dari ajaran Islam. Sedangkan orientasi pemikiran dan pengembangannya juga diarahkan untuk tidak menyimpang dari ajaran Islam. Nah, Zuhairi menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam itu studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan Muslim dan umat Islam. Itu menurut Zuhairi ini. Nah, maka dari pengertian itu bisa kita ambil sebuah pemahaman bahwa filsafat pendidikan Islam selain dipandang sebagai studi filosofis dari sistem dan aliran filsafat Islam, juga berusaha mengetahui sampai sejauh mana pengaruh keberadaan pendidikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan umat Islam. Karena bagaimanapun formulasi pendidikan Islam pada akhirnya diharapkan dapat memberikan implikasi yang positif terhadap pemecahan problematika umat Islam. Nah, dari beberapa definisi tadi, maka Mahmud bisa menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan pengetahuan yang membahas segala persoalan yang menyangkut kependidikan yang bersumber pada ajaran Islam dengan maksud memperoleh jawaban dan selanjutnya dipergunakan sebagai arah pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Islam agar nanti berdampak positif bagi kehidupan umat Islam. Itulah pemahaman tentang filsafat pendidikan Islam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan kita bisa mengetahui apa sih makna dari filsafat itu sendiri, kemudian filsafat pendidikan, kemudian tadi ada dasar-dasar filsafat pendidikan Islam, tujuannya, fungsinya, itu untuk apa dari pendidikan Islam, dan bagaimana pemahaman kita tentang filsafat pendidikan Islam itu apa, nah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat. Jadi, mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.